Baik, selamat siang semuanya. Apa kabarnya hari ini? Sehat semua? Ada yang sudah masuk? Iya ya? Oke, tapi ada yang di sini. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita pada nomor 2, yaitu tentang pengoperasian, pengaplikasian, dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial. Nah, tapi sebelumnya supaya kalian nanti tidak terlalu sulitan menyimak slide-nya karena ini terlalu kecil ya di belakang. Pak Chandra ada filenya, jadi tayangannya ini ada dalam ya. Tayangan ini bisa kalian tonton langsung dari ya, salah satunya kan ya ini begitu. Oke, sudah. Apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran hari ini tentang pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat? Ya, untuk pertemuan ini secara khusus kita punya 3 tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama kita akan mengenali dan menerapkan perangkat AI atau kecerdasan artifisial pada area pemanfaatan umum dan kemudian yang kedua kita nanti diharapkan bisa memilih perangkat AI atau kecerdasan artifisial itu yang sesuai dengan tujuan kita untuk berkolaborasi dengan kita. Jadi kita akan berkolaborasi dengan AI, tetapi kita kan tidak bisa asal pilih AI-nya yang mana. Harus disesuaikan dengan kebutuhan kita itu mau. Misalkan mau membuat artikel, ya otomatis kita harus berkolaborasi dengan aplikasi AI yang berkaitan dengan artikel. Kalau kita mau membuat misalkan musik, ya berarti kolaborasinya dengan AI yang memang dibuatnya untuk tujuan pembuatan musik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menerapkan kolaborasi antara kita dengan kecerdasan artifisial itu untuk melakukan atau mengerjakan tugas spesifik. Nanti di pertanyaan pembelajaran kita nanti akan ada tugas secara kelompok buat kalian untuk poin yang ketiga itu kalian akan menerapkan kolaborasi dengan perangkat AI untuk menyelesaikan suatu. Nah, sedangkan ini indikator capaiannya adalah menerapkan 3 jenis perangkat KA. KA itu kecerdasan artifisial untuk tugas spesifik. Nah, jadi nanti dalam tugas semua kalian harus memanfaatkan minimal 3 aplikasi ya dalam satu tugas. Lalu mendiskusikan perangkat yang cocok untuk membuat tugas itu nanti apa, secara kelompok didiskusikan, kemudian mengidentifikasi kebutuhan untuk kolaborasinya dan kemudian menerapkannya untuk kolaborasi dengan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi dan nantinya akan membuat tugas dan sebagainya, kita akan lihat dari awal dulu. Kita akan lihat tentang perangkat AI atau perangkat kecerdasan artifisial. Nah, kita pasti semuanya sudah pernah menggunakan yang namanya perangkat kecerdasan artifisial atau aplikasi AI. Kalian pasti sudah tidak asing dengan itu ya. Ada banyak sekali platform atau aplikasi yang ditawarkan kepada kita lewat gadget kita itu untuk bekerja dengan menggunakan AI. Contohnya apa misalnya? ChatGPT itu apa kira-kira? Dari ide boleh, ada lagi membuat foto bisa, terus ini membuat artikel bisa kan? Bisa. Membuat tugas-tugas PR bisa. Yang ini yang paling sering, gitu ya. Ya apa-apa, ini memang disediakan dengan
penggunaannya harus bijaksana kan, tidak hanya sekedar di copy paste, tetapi harus dipahami dulu, dipelajari dulu. Setelah paham, ada yang masuk ke otak kita, ini disalin, kita tidak dirugikan oleh AI, tetapi kita justru mendapat manfaat dari. Nah, kemudian selain ChatGPT juga masih ada banyak, misalkan ada Canva, ada lagi yang dan sekarang itu yang ada di ini itu foto-foto. Nah ya begini ya, kemudian ada gambar itu juga ada ya, ada banyak sekali. Bahkan sekarang itu aplikasi membuat musik, membuat video juga sudah banyak di. Nah, tapi secara keseluruhan perangkat kecerdasan artifisial atau perangkat AI itu bisa digolongkan menjadi 3. Yang pertama itu adalah golongan machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah sistem yang dapat belajar dari data dan membuat prediksi. Jadi sistemnya itu mempelajari data, kemudian dia membuat prediksi atau keputusan tanpa diprogram secara eksplisit. Jadi secara otomatis ketika dia diberikan data, kemudian otomatis dia akan mempelajari data itu, akan membuat prediksi atau keputusan sendiri tanpa harus diberitahu. Nah, contohnya perangkat yang seperti itu apa contohnya? Ada mungkin masih beberapa yang kenal berbangga ya karena kita belum bidangnya secara khusus. Contohnya adalah ada yang namanya TensorFlow dan Keras. Kita pelajari juga belum penggunaannya. Kemudian ada Scikit-learn. Itu apa ini? Yang pernah pakai? Belum ya, kayaknya bagian ini banyak yang belum pakai. Kemudian AutoML atau Google, Auto Amazon, dan ini ada juga OEI. Itu adalah yang termasuk golongan machine learning. Jadi machine learning itu intinya dia begitu diberi data langsung olah sendiri, tidak mau dibeta. Nah, golongan yang kedua itu adalah natural language processing. Ini adalah sistem atau teknologi yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasi, dan menghasilkan suatu bahasa manusia. Nah, kalau yang bagian ini kita pasti familiar. Contoh aplikasinya ada, misalkan ChatGPT, kemudian tadi ada Canva, kemudian Google Translate, terus ya yang familiar kita pakai itu untuk membuat atau untuk bertanya atau untuk beta-beta seluruh gunakan itu termasuk golongan natural language processing. Dan yang ketiga golongan computer vision. Computer vision adalah ini adalah komputer atau sistem yang mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis konten visual seperti gambar dan video. Jadi ini biasanya digunakan untuk menganalisa video ataupun foto-foto, misalkan mendeteksi wajah, kemudian menganalisa sebuah video apakah video tersebut itu asli atau tidak, kemudian apakah video tersebut dibuat dengan resolusi yang tinggi atau rendah dan seterusnya. Itu digunakanlah computer vision. Nah, yang termasuk dalam golongan computer vision itu ada beberapa, ada TV, Biolo, Google Vision, Adobe Sensei, dan lain-lain. Nah, ini kayaknya juga kita belum familiar. Nah, nanti hanya untuk selanjutnya dalam sesi ini kita akan lebih fokus kepada natural language processing, memanfaatkan aplikasi yang ada di golongan kedua itu untuk membuat sesuatu. Selanjutnya, nah untuk pengoperasian atau pengaplikasian kecerdasan buatan itu secara garis besar itu ada 4 langkah, ada 4 tahapan. Ketika kita mengoperasikan suatu kecerdasan artifisial, ada 4 langkah. Yang pertama, kita adalah mengidentifikasi masalah. Kita menemukan dulu masalah yang ingin diselesaikan dengan itu apa? Misalkan masalahnya adalah saya tidak tahu tentang suatu istilah. Nah, maka karena masalahnya sudah tidak tahu tentang sesuatu istilah, maka kepentingan kita adalah bertanya kepada dia, gitu kan? Nah, maka setelah
pilihlah tool yang sesuai. Nah, kalau untuk ditanya-tanyai itu kira-kira toolnya yang cocok pakai apa ini, gitu ya? Apakah pakai ChatGPT atau pakai apa atau pakai CapCut misalnya, atau pakai yang mana? Jadi kita harus tahu dulu kalau yang bisa ditanya-tanya itu yang mana. Kira-kira yang paling benar. Jadi kita memilih toolnya, misalkan kita pilih ChatGPT atau mungkin pilihan yang lain pakai Gemini tadi, atau sekarang ada Copilot. Atau mungkin yang lebih dekat dengan kita pakai apa yang ada di dunia? Meta. Nah, setelah memilih toolnya, lalu kita lakukan input datanya yang mau kita tanyakan. Nah, itu kita input. Nah, cara menginput atau langkah menginput sesuatu ke dalam perangkat AI itu disebut dengan apa? Jika kita mengetik perintah, ya, disebut dengan prompt. Jadi kita membuat promptnya di perangkat ketiga ini. Nah, nanti dalam membuat prompt itu pun kita ada ketentuan-ketentuannya yang kita akan pelajari di modul selanjutnya tentang kode prompting. Ya, ada banyak sekali cara. Ternyata untuk memprompt aja ada banyak cara. Meskipun untuk saat ini kita yang nggak usah belajar memprompt, kita asal ngetik dia juga bisa jawab gitu kan. Tapi kalau kita itu tahu tekniknya, maka jawabannya atau hasil produk akhirnya itu juga akan berbeda ketika kita ngeprompt asal-asalan dengan ketika kita ngepromptnya itu sesuai dengan kebutuhan yang ada. Misalkan bedanya apa? Misalkan ini kita mau mengerjakan, minta bantuan untuk mengerjakan soal fisika. Langkah yang pertama, yang pilihan pertama kita ngelakuinnya tanpa tahu cara prompt yang benar. Nah, kita masukkan aja bahwa kerjakan soal ini yang di copy paste soalnya. Kemudian yang keluar ya jawabannya, keluar, ya keluar. Terus kemudian kita pakai cara yang kedua, kita sama-sama minta mengerjakan soal yang sama, tapi dengan metode prompt yang benar. Misalkan saya menyebutkan dulu salah satu contohnya, salah satu syaratnya adalah menyebutkan dulu konteksnya. Siapa nih yang akan mengerjakan? Nah, konteks itu adalah menganggap si AI itu seolah-olah sebagai siapa. Dalam hal contoh tadi, karena yang mau dikerjakan adalah soal fisika, maka kita konteksnya minta ke AI, katakan ke dia, kamu adalah seorang guru fisika profesional, katakan itu. Atau nggak usah pakai kamu, sebagai seorang guru fisika profesional, kerjakanlah soal itu. Jadi seperti itu. Ntar keluar juga hasilnya, dan coba bandingkan, nanti pasti akan yang tanpa diberikan konteks dia juga mengerjakan, yang diberikan konteks dia mengerjakannya. Perbedaannya biasanya tidak bisa langsung tampak, tapi ketika kita teliti detailnya akan kelihatan. Mungkin yang diperintah tanpa diberi konteks itu hitungannya keliru, dan keliru rumusnya yang dipilih kadang tidak benar. Sedangkan ketika yang diberi konteks ternyata dia hitungnya benar, tepat. Kemudian rumus yang dipilih juga benar, urutan mengerjakannya juga terstruktur. Yang di sini loncat-loncatan. Nah itu ternyata sangat betul. Jadi kayak ilmu nih bocorannya, bocoran ini yang gawe tugas. Katakan ini udah apa nih, sebagai siapa harusnya? Itu nanti akan sangat betul. Ya, nah itu data nanti dipelajari tersendiri bagaimana teknik. Lalu yang terakhir, langkah terakhir adalah setelah ada output yang dihasilkan, setelah output yang kita minta itu jadi, maka kemudian jangan tergesa-gesa untuk menggunakan itu harus dievaluasi. Nah, contohnya yang tadi barusan ada mengatakan dicek karena nanti gara-gara soal bener murah, itu hitungannya keluar rendah dalam hitungnya. Atau kalau dalam hal lain misalkan artikel, cek juga evaluasi. Artikelnya benar nggak, mengambil data informasinya tepat atau tidak, jangan-jangan tahunya salah, jangan-jangan contoh tokohnya yang dimuat di situ salah, dan sebagainya. Itu harus ada evaluasi. Nah dari evaluasi mungkin nanti kita akan melakukan prompting lanjutan untuk meminta dia atau si AI ini untuk memperbaiki. Nah secara tahapan seperti ini. Kemudian
Nah, di sini ada contoh penerapan membuat presentasi dengan AI. Contoh yang pertama, tahap pertama mengidentifikasi masalah. Masalahnya adalah saya perlu membuat presentasi tentang dampak perubahan iklim untuk tugas sekolah. Nah, di sini dijelaskan tujuannya juga untuk apa presentasi. Kalau untuk tugas sekolah nanti akan diberikan hasil yang berbeda dengan kalau kamu mintanya untuk seminar. Nah, siswa. Nah, ini sudah kan berbeda. Bobot apa? Informasi yang muncul pun akan berbeda. Kemudian yang kedua memilih tool. Toolnya di sini diberi ChatGPT untuk mendapatkan kontennya, kemudian kampanye kita pakai Canva juga untuk desain slide-nya. Ini sudah menambahkan dua kecerdasan manusia. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah buatkan outline presentasi 10 slide. Ini adalah bentuk prompt-nya. Meminta kepada si AI tadi untuk membuatkan 10 slide tentang apa? Tentang perubahan iklim. Nah, ditambahin untuk siapa ini? Untuk siswa SMA. Fokusnya pada solusi praktis. Nah, ini kemudian akan muncul hasil. Nanti hasilnya mungkin adalah sebuah slide-slide yang masih tergabung. Nah, kita evaluasi dulu sebelum ini. Evaluasi sudah muncul semua. Jika nanti ditindaklanjuti mungkin dipakai pada ya. Berikutnya ada beberapa best practice. Best practice itu adalah pengalaman yang bisa kita petik dari pengalaman orang lain ketika menggunakannya. Yang pertama, dari pengalaman orang yang juga menggunakan itu banyak, itu ternyata ada satu best practice yang bisa kita ambil, yaitu gunakan prompt yang jelas dan spesifik. Contohnya di situ buatkan artikel 500 kata tentang manfaat olahraga untuk remaja dengan 3 poin utama dan sertakan statistik terbaru. Ini sangat detail sekali ya. Jumlah katanya itu diatur dari 500 kata. Kemudian untuk remaja, ini olahraga juga tidak akan diberikan informasi yang umum, tetapi yang khusus untuk remaja. Lalu ada 3 poin utama, poinnya minta di situ 3 saja poinnya. Kemudian berikan konteks yang cukup. Nah, ini yang akan saya berikan. Dalam hal ini contohnya disebutkan konteksnya adalah saya seorang guru SMA yang akan mengajar materi fotosintesis kepada siswa. Nah, kita meminta AI itu untuk berhalusinasi bahwa dia adalah guru SMA. SMA ngajar fotosintesis dari guru biologi kan. Nanti AI-nya akan menyeting pemikiran kata situ dia akan menjadi seorang guru. Sehingga dia tahu apa yang harus diinformasikan, terus kemudian cara penyampaiannya nanti seperti apa, dia sudah akan mempertimbangkan. Lalu yang ketiga, ada iterasi dan perbaiki hasil. Iterasi itu adalah perubahan atau perbaikan yang kita berikan pada prompt. Nah, kita memprompt 1 kali, hasilnya seperti ini, belum sesuai dengan yang kita, maka promptnya ditambahi, mungkin yang ditambahi atau tidak. Nanti muncul lagi yang baru, belum sesuai lagi, promptnya ditambahi. Itu namanya iterasi. Itu perbaikan secara berulang untuk menghasilkan sesuatu produk yang kita ingin. Kemudian verifikasi akurasi output. Nah, contohnya cek fakta dan angka dari sumber terpercaya, hubungkan dengan referensi lain, pastikan informasi relevan dan terpilih. Jadi ini yang dilakukan kita harus ngecek kebenaran data yang dihasilkan. Kecerdasan artifisial tadi termasuk apakah itu sudah difotografi atau belum, kemudian bandingkan dengan referensi yang lain. Karena untuk saat ini pun ketika kita menggunakan ChatGPT misalkan, hari ini kita tanyakan menteri yang harus reshuffle, kemarin ada beberapa menteri yang reshuffle ya, kita tanya ke ChatGPT, kemungkinan belum update. Siapakah menteri keuangan Indonesia yang baru misalkan? Mungkin masih akan keluarnya Sri Mulyani, ya kan? Itu
aplikasi sebesar ChatGPT aja masih bisa ketinggalan, apalagi aplikasi-aplikasi yang levelnya di bawahnya itu, apalagi Meta. Nah, pernah nggak kalian tanya ke Meta dan jawabannya salah? Pernah. Apa yang kalian lakukan? Ya? Ganti prompt. Ketika ganti prompt bisa betul atau tidak? Tidak selalu. Pernahkah kalian ketika nge-prompt di Meta kemudian jawabannya salah, kemudian kalian ngeyel? Coba ngeyel. Misalkan, ini Pak Tanda sering melakukan itu. Saya nge-prompt tanya, kemudian jawabannya dia salah. Jawabannya dia salah, saya prompt lagi, saya tanya. Misalkan, saya nge-prompt tentang soal, dia mengerjakan soal. Hasilnya 100, dan itu salah. Saya ngeyel, saya tulis juga banyak. Bukankah hasilnya harusnya 150? Maka dia akan minta maaf. Maaf, Anda benar, tapi sebenarnya saya. Jadi dia nggak ngecek. Dan itu membuat saya bingung, ini benar apa gitu. Hanya ketika di-ngeyel berapapun dia akan membenarkan kita. Bahkan saya coba jawaban sudah benar, tak ngeyel salah, dia ikut saya. Kalau nggak percaya coba, kalau kalian coba bisa pakai kita, jawaban yang sudah benar itu kalian ngeyel. Bukan itu, bukan jawabannya harusnya begini. Nanti dia akan minta maaf, jawaban saya, jawaban Anda yang benar. Dia menjelaskan di bawahnya. Jadi untuk ini adalah jawabannya sesuai dengan pilihan saya. Menggunakan saya. Padahal saya tahu itu yang saya buat itu jawaban salah. Nah ini adalah bahayanya kecerdasan buatan. Artinya dia tidak bisa benar-benar pintar dan sempurna karena dalam hal berargumentasi itu tetap manusia yang tapi untungnya adalah di situ. Karena kalau bayangkan kalau kecerdasan buatan itu dieyel dan yang ngeyel bisa apa ya? Manusia bisa nanti dikuasai oleh kecerdasannya AI. Tapi itu tidak menutup kemungkinan juga akan sampai ke sana. Itu ya ketika AI terus menerus belajar dan berlatih, maka ada kemungkinan bahwa mereka akan lebih bisa berargumentasi daripada itu kita butuh menyiapkan diri untuk menghadapi era seperti itu, di mana kecerdasan artifisial itu nanti secara pikirnya sudah benar-benar setara dengan manusia. Nah ini ada juga selain best practice, ada juga beberapa hal yang perlu dihindari ketika kita menggunakan kecerdasan artifisial. Di antaranya ada jangan menggunakan prompt yang terlalu umum ya, promptnya harus spesifik. Kemudian mengabaikan bias dalam output. Bias itu adalah informasi yang cenderung untuk memihak sesuatu. Nah itu sering kali dilakukan oleh AI. Informasinya itu berbeda pada satu yang jadi dia tidak netral. Nah, itu namanya bias. Kemudian tidak memverifikasi informasi. Jadi ketika membuat prompt itu informasinya harus diverifikasi. Misalkan kita mau menggunakan hasil prompt itu untuk tugas, maka di dalam penyampaian tugas itu harus kami sampaikan bahwa ada peran AI di situ. Makanya Pak Andra meminta kalian membuat misalkan membuat apa? Misalkan jurnal ilmiah atau artikel ilmiah tentang kecerdasan artifisial. Nah kalian mengerjakannya ternyata tidak murni kerjakan sendiri tapi minta bantuan AI. Maka di dalam tugasmu nanti ketika dibutuhkan, maka di bagian bawah itu kalian harus membuat verifikasi cepat. Tugas ini dikerjakan dengan kolaborasi. Tugas ini dikerjakan berkolaborasi dengan aplikasi. Itu adalah etikanya. Sehingga kita tidak menjadi seorang yang plagiat. Kita hanya mengcopy pemikiran AI kemudian mengakuisisi bahwa itu adalah. Nah ini yang etikanya termasuk misalkan membuat lagu sekarang ini banyak sekali orang mudah membuat lagu. Kemudian menguploadnya di berbagai medsos dan mengatakan
padahal itu benar-benar murni dari skor dari Sumo misalnya. Nah, yang seperti ini etis atau tidak? Tidak. Ya meskipun si AI itu bukan manusia, tidak mungkin sakit hati dan tidak mungkin menuntut, tetapi kitanya sebagai manusia itu harus punya etika. Kalau memang itu bukan karya kita, ya jangan kemudian dengan semau kita mengakuisisi. Kalau kita mau mengakuisisi sebuah lagu, ya cukup mungkin yang kalian buat murni itu apa, liriknya misalnya ya katakan lirik dari siapa, itu boleh, karena memang betul liriknya dari saya, tapi musiknya bukan dari saya. Maka ketika menuliskan di konten, misalkan judulnya cinta gitu ya, lagunya cinta, kemudian jangan dituliskan di bawahnya song by Chandra saja. Kalau saya hanya membuat liriknya, ya saya cukup menulis lirik by Chandra, song by IA. Itu yang jadi kita tidak menjadi manusia yang apa ya, itu namanya ngakoni yang bukan hak kita itu apa? Ya, seperti itu. Kalau bisa jangan melakukan itu. Selanjutnya ada beberapa gambaran profesi yang bisa kita perjuangkan ke depan untuk masa depan terutama. Di bidang AI ini ternyata ada banyak sekali bidang profesi. Yang pertama ada data scientist. Data scientist itu tugasnya apa? Dia menganalisis data untuk mendapatkan pola, dan apa ya, scientific menggunakan AI atau machine learning. Jadi sekarang itu kayak misalkan orang bermain saham itu kan dia harus ngerti ya, nanti bakalan sahamnya akan naik atau turun, dia harus membuat prediksi. Itu dulu dilakukan oleh manusia secara manual. Mereka masih banyak banget kayak orang meramal gitu ya. Dan kemudian membuat prediksi itu, jadi bulan ini kira-kira nanti sahamnya akan naik karena polanya seperti ini. Itu mereka amati secara manual. Tapi sekarang dengan adanya kecerdasan artifisial itu sangat memudahkan. Yang mengamati data dan menganalisa itu cukup kecerdasan artifisialnya, kemudian si data scientist-nya ini cukup kemudian membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang dibuatkan oleh. Nah, bidang kerja di bagian ini itu cukup besar peluangnya. Karena apa? Tidak semua orang bisa mengerti hasil analisis dari AI itu. Meskipun AI sudah membuat analisa, tapi menerjemahkannya itu tetap butuh pemikiran manusia, memutuskan untuk apakah bulan ini kita harus membeli saham atau tidak. Sebaiknya kalau membeli nanti kita akan merugi selama berapa bulan bisa untung dan sebagainya, itu yang akan dilakukan adalah manusia. AI-nya tidak akan secepat manusia. Contohnya satu, yang kedua ada AI engineer. Nah, tugasnya apa? AI engineer itu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem untuk sistem AI ya, itu juga diaplikasikan. Nah, di bawahnya itu kalau kalian lihat yang lebih jelas di HP ini, aplikasi apa saja yang harus dikuasai oleh mereka, si data scientist, si AI engineer itu sudah ada keterangannya. Misalkan di situ data scientist itu harus menguasai program ini. Ada Python, ada R, SQL, statistik. Itu menjadi AI engineer syaratnya harus menguasai. Nah, ini kita ada satu-satu, nanti waktunya habis. Nah, kalian bisa lihat dan baca sendiri apa saja profesi di bidang itu. Ini dari contohnya ada 6, masih ada lagi banyak contohnya Pak. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tentang kolaborasi. Kolaborasi dengan AI itu bisa digunakan untuk menghasilkan beberapa produk. Di sini kita akan mengambil contoh ada 4 produk atau 4 output yang bisa dihasilkan dari hasil kolaborasi manusia dengan kecerdasan artifisial. Yang pertama adalah desain kreatif. Kita sudah menggunakan ini sering ya, membuat desain kreatif pakai AI. Contoh paling gampang ya media presentasi ya. Kita suruh presentasi, kita sudah nggak musik lagi, tinggal slide tampilannya kayak apa, tinggal pilih template, ya, pilih template, ganti judul dan sebagainya. Tapi kadang sebenarnya ini judul lainnya tidak diganti. Jadi tugas fisika nanti judulnya biru apa gitu ya, digambarkan gitu ya, atau ungu apa, ungu imperial apa gitu. Nah, ketika di download bingung sendiri, cuma tugasnya apa gitu, harus dibukai satu-satu dari tahu. Nah, ini kalau sudah kalian
membuat media presentasi pakai AI atau Canva, jangan lupa melinting filenya sebelum untuk mempermudah si yang membuka itu tahu desain kreatif. Kemudian ada analisis data. Untuk membuat analisis data itu juga bisa dilakukan dengan ini. Contohnya dengan menggunakan beberapa aplikasi di situ, ada TagView, AI, Power AI, seterusnya. Kemudian ada penyuntingan tulisan. Nah, penyuntingan tulisan ini sebenarnya kita bisa juga menggunakan yang familiar kayak menggunakan ChatGPT, sebenarnya Copilot itu bisa. Tapi ada yang lebih khusus. Memang aplikasi itu dibuat untuk menyunting tulisan, yaitu ada Grammarly, Toolbox, dan beberapa yang lain. Itu mereka yang dikhususkan untuk penyuntingan atau pengeditan tulisan. Nah, ini mungkin ada yang sudah pernah pakai. Lalu tentang yang kolaborasi yang terakhir, yang keempat dalam hal ini adalah tentang pemrograman. Nah, untuk pemrograman itu apa yang dilakukan AI? AI ini membuatkan codingnya. Kita tinggal minta nyuruh dia untuk membuatkan, nanti yang bikin codingnya itu sih. Saatnya jam ke-9 dimulai. Nah, nanti It's time to begin the next lesson. kalian nanti juga akan ketika mendapatkan pelajaran coding itu akan diarahkan ke arah itu, jadi mengaplikasikan software atau aplikasi AI untuk membuat suatu mulai program yang sederhana sampai yang nah, itu kira-kira 4 contoh kolaborasi dengan AI. Nah, siklusnya bagaimana siklus kolaborasinya? Siklusnya adalah seperti ini. Jadi untuk berkolaborasi dengan AI itu yang pertama kita mendefinisikan tugasnya, dia diminta untuk membuat apa, kemudian kita inputkan maksud kita itu dalam bentuk prompt, kemudian itu akan diolah oleh AI dan dihasilkan suatu produk. Produknya kemudian kita evaluasi kemudian di-refine itu dibener-benerke yang belum benar, disempurnakan. Nah, penyempurnaan itu bisa menggunakan AI itu lagi atau bisa menggunakan aplikasi yang terus siklusnya akan seperti itu. Kemudian ada beberapa tips untuk berkolaborasi dengan AI yang efektif. Yang pertama, berikan konteks yang jelas. Kemudian gunakan literasi dan iterasi yang bertahap. Iterasi itu pengulangan bertahap. Kemudian kombinasikan kreativitas manusia dengan efisiensi. Nah, selain berkolaborasi dengan AI itu menghasilkan banyak sekali manfaat buat kita sangat terbantu dengan itu. Tetapi jangan lupa bahwa kolaborasi dengan AI ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Apa tantangannya? Yang pertama, manusia jadi sangat ketergantungan berlebihan. Apakah kita sudah? Ya, sudah tergantung dengan AI dulu. Sudah mulai ya kayaknya ya. Sudah mulai tergantung dengan. Contohnya ya gampang, kita mengerjakan tugas itu ketika tidak bisa suruh pilih mencari di buku dengan mencari di ChatGPT ini mana? Ya jelas pilih ChatGPT. Di buku masih harus nyari ini halaman berapa nggak tahu lah. Itu masih soalnya angkanya beda, gitu kan? Angkanya beda yang begitu begini yang sana itu jangan fisika teman-teman kita. Aduh ini lagi nggak mau. Karuannya itu AI itu angkanya udah sama persis, soalnya sama persis. Nah ini ketergantungan yang menjadi tantangan buat kita. Seharusnya sebagai manusia jangan sampai kita sampai pada tahap ketergantungan yang berlebihan itu, karena nanti kalau itu terjadi maka manusia dengan otaknya menjadi tidak berfungsi lagi, semuanya dikerjakan. Kemudian yang kedua ada bias dalam output. Bias tadi ada keberpihakan pada sesuatu, itu juga sering terjadi dan menjadi tantangan tersendiri. Kadang-kadang itu bisa menjadi masalah besar ketika itu misalkan berupa tulisan artikel yang kemudian artikelnya itu mengandung bias, nah, oleh pihak lain mungkin akan menjadi sesuatu yang mengganggu atau mungkin akan menyinggung pihak yang lain karena adanya bias. Kemudian yang terakhir tantangannya adalah kebutuhan verifikasi manual. Ini banyak orang yang tidak mau atau gengsi ketika
mengerjakan sesuatu dengan AI, kemudian harus mengakui bahwa itu kerjanya AI, bukan kerjaan. Kebanyakan orang gengsi, pengennya dia pintar. Bisa menggali mana menjadi hebat sekali. Pengennya dia membuat dia dan menyembunyikan kenyataan bahwa itu adalah kebaikan. Nah, ini adalah tantangan juga. Kita sebagai manusia yang bermoral dan beretika sebaiknya tidak begitu. Katakan kalau memang itu dibantu dengan AI, katakan apa artinya? Kalau memang tidak sendiri, ya katakan. Karena baru bagaimanapun manusia tetap lebih tinggi derajatnya dari. Misalnya, kita bisa membuat gambar yang luar biasa bagus persis banget dengan foto, misalnya dengan menggunakan AI. Nah, itu AI-nya yang jelas hebat, AI-nya jelas hebat, dia luar biasa. Tapi lebih hebat lagi manusianya. Kenapa? Karena manusianya bisa bikin perintah yang sampai si AI-nya bisa bikin seperti itu. Tanpa perintah yang luar biasa, tidak mungkin jadi gambar yang seperti. Yang nge-prompt ini jauh lebih pintar daripada yang karena yang kerjain kan tinggal manut ininya ya, manut perintah. Yang nge-prompt itu ya tetap lebih tinggi derajat pemikirannya daripada itu yang harus diproses dalam diri kita. Jangan takut merasa lebih bodoh dari AI karena baru bagaimanapun AI tidak akan bekerja tanpa perintah. Baik, itu kira-kira materi kita hari ini. Dan selanjutnya kalian akan membentuk kelompok atau menggunakan kelompok yang bentuk kemarin untuk mendiskusikan dan kemudian melakukan kolaborasi dengan AI membuat sesuatu. Nah, tugasnya apa? Sebelum di kelompok saya jelaskan tugasnya dulu. Tugasnya adalah kalian akan membuat sebuah produk berupa poster. Poster tentang kampanye literasi digital bagi remaja. Literasi digital bagi remaja itu dikampanyekan. Nah, dalam bentuk poster. Nah, posternya itu nanti kalian bisa buat dengan menggunakan minimal 3 aplikasi AI. Minimal 3. Misalkan kalian mau buat desainnya itu pakai ChatGPT atau mau buat kata-katanya pakai ChatGPT, kemudian gambarnya itu akan diedit dan digunakan dengan umpamanya dengan kata. Kemudian boleh menambahkan audio di sana, misalkan posternya begitu ditayangkan akan keluar audionya, entah itu musik, entah itu orang yang membaca tulisannya atau pesan yang lain. Nah, saya bebas berkreasi menggunakan 3 aplikasi kecerdasan artifisial dalam kelompok yang terdiri dari sekitar 5 orang. 6 orang. Nah, waktunya nanti mungkin 25 menit, 30 menit cukup ya. Oke, jadi setelah ini kalian akan mempresentasikan satu persatu secara singkat ke depan hasil dari pekerjaan. Di mana itu batu. Ya, baik, kira-kira itu waktunya ya. Jadi, sekarang kita akan memulai presentasi, dimulai dari kelompok tadi disepakati sudah di sini ya. Apa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil poster kelompok kami yang bertema literasi digital. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Perkenalkan, nama saya Safira Anastasia. Perkenalkan, nama saya Safira Anastasia. Jadi di sini kami menggunakan 2 AI, yaitu ChatGPT dan satunya buat mengubah kata menjadi suara itu kita pakainya di TikTok.
kita memakai ChatGPT itu untuk menentukan palet warna, terus sama kata-kata yang ada di poster, sama beberapa elemen yang di situ kayak direkomendasiin buat pakai elemen yang ada tombol like-nya, share, sama kayak ini tuh buat berpikir gitu loh. Mungkin bisa dilihat dulu posternya. Bisa di-play ya? Iya. Bijak bersikap mulai dari dirimu sebagai energi positif di dunia. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih. Silakan buat nomor 3. Siap teman-teman. Oke, jadi di sini kita akan presentasikan tentang poster yang sudah kita buat. Jadi pertama-tama kita akan mencari ide terlebih dahulu dan mencari idenya melalui ChatGPT dan juga Gemini. Ya, dari ChatGPT dan Gemini tersebut itu menyarankan tentang mengenali gelombang bahwa jangan terseret arus. Nah, dari situ juga seperti yang sudah dijelaskan Tasya tadi kan kurang lebih sama dari palet dan juga elemen. Dan karena ini temanya gelombang gelap, jadi ada gambar gelombang-gelombangnya dan juga ada kayak apa ya, perisai dari segala kegelapan begitu. Nah, ya kurang lebih seperti itu. Lalu setelah mendapatkan ide-ide dari Sylvie dan juga Destina mengeditnya di Canva. Setelah sudah diedit di Canva, lalu untuk suaranya dan juga kata-katanya dari situ tadi, dari audio itu dibuat di TikTok. Kurang lebih itu mau sama seperti punya Tasya tadi gitu. Itu benar aja di layar, terus di drive di layarnya bisa ya? Di layarnya aja, tapi nggak ada HP-nya. Mengenali gelombang gelap, jangan terseret arus. Ayo, jangan. Ya, kurang lebih seperti itu. Terdengar ya tadi? Katanya tuh mengenali gelombang gelap jangan terseret arus. Ayo kita mencari tahu terlebih dahulu. Oke, sekian presentasi dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, karena waktunya sudah habis dan kita akan mengambil pelajaran kita ini satu apresiasi yang luar biasa dari kepada kalian yang ternyata sudah bisa mengadaptasikan beberapa konten beberapa aplikasi kecerdasan artifisial dengan sangat baik. Terbukti bahwa hasil karya yang kalian buat itu sudah sangat luar biasa. Dan artinya refleksi kita buat hari ini adalah tujuan pembelajaran kita menggunakan 3 aplikasi KA untuk membuat karya itu sudah tercapai. Dan kalian semuanya sudah bisa kedepannya kalian tinggal mengembangkan itu menjadi lebih baik. Ya, saya terima kasih. Selanjutnya silakan bisa dikirim bergerak. Terima kasih pembelajaran materi yang hari ini. Berjumpa pada materi yang masing-masing sudah selesai. Sudah selesai. Ya, selamat siang, selamat melanjutkan kegiatan. Sampai